memang kita sering mendengar ya kalau misalnya kalau bisa santri ini bisa menjadi ulama yang intelek dan intelek yang ulama gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast Pondok Pesantren Darussalam. Nah, kali ini episode ke-6 bersama saya Hafi Kurniasi dan kita kedatangan tamu spesial Mbak Nelly Roshida. Ya, selamat datang Mbak Nelly. Iya, Mbak Nelly ini sosok yang sangat inspiratif di Pondok Pesantren Darussalam, terutama sangat menginspirasi untuk santri Darussalam ya. Baru-baru ini beliau mendapat gelar doktor dari UNJ Universitas Negeri Jakarta dan juga baru saja diangkat menjadi Ketua Senat UNU Purwokerto. Bukan begitu Mbak Nelly? Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Hafi sudah mengundang saya di sini. Ya, memang betul beberapa waktu yang lalu sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya, saya telah mendapatkan gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta dan kebetulan itu bertepatan dengan 2 minggu sebelum Abah Yai wafat ya. Jadi menurut saya itu adalah kado terakhir saya untuk beliau atau hadiah ya, hadiah spesial buat beliau ya. Alhamdulillah pada saat itu juga bisa dihadiri oleh beliau ayah saya. Tuh Pak Hafi. Iya, jadi beliau ini sangat gigih dan berani. Jadi superwoman, superwoman di Pondok Pesantren Darussalam. Wonder Woman juga. Ya, tentunya dengan prestasinya Mbak Nelly ini, beliau punya latar belakang yang keren ya, tentunya ya Mbak Nelly ya. Jadi melatar belakangi Mbak Nelly hingga menjadi seperti ini tuh gimana Mbak? Ya, mungkin sedikit cerita tentang secara historisnya ya. Iya. Mungkin dari kecil ini saya tinggal di Watumas dulu ya, pada awalnya sampai SD ya. Kemudian ketika MTS atau ketika Madrasah Tsanawiyah, kebetulan semua putri Abah semuanya dikirim ke pondok pesantren. Jadi sejak saya sekolah di MTS ya, atau sekarang setara SMP ya, itu saya sudah mondok di Jawa Timur, yaitu di Tambak Beras Jombang. Ya, di sana saya 3 tahun di MTSN Tambak Beras Jombang, kemudian juga 3 tahun di MAN Tambak Beras Jombang. Ya, jadi sekitar 6 tahun saya di Jombang waktu itu ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu saya lanjut ke UIN Malang ya untuk mengambil program atau gelar sarjana ya, gelar sarjana, dan kebetulan saya mengambilnya bahasa dan sastra Inggris ya, bahasa dan sastra Inggris. Di situ saya juga mondok ya. Jadi saya mondok 4 tahun ya, 4 tahun di Malang ya. Kemudian lanjut saya juga mengambil di Jogja itu bahasa Inggris juga ya, kajian bahasa Inggris. Nah, untuk waktu itu gelar saya S2. untuk gelar magister saya ngambil juga kajian bahasa Inggris, dan kemudian lulus tahun 2011. Nah, 2011, dan ketika saya S2 itu memang pulang pergi gitu. Jadi memang S2 saya tidak mondok, tapi mondoknya di sini. Iya. Sudah ada pondok pesantren di Darussalam karena pondok ini kan berdiri tahun 2005 ya, sekitar tahun 2005. Jadi ya waktu itu saya juga sudah mengabdi di pondok. Nah, setelah itu lanjut S3, tapi S3 saya sempat tertunda. Artinya tahun 2011 sampai S3 saya itu sekitar 5 tahun ya, saya berhenti, tidak mengambil pendidikan formal ya. Saya bekerja, kemudian juga sharing ilmu, mengamalkan ilmu yang sudah saya dapatkan baik di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan formal yang lain begitu. Jadi ya, perlu digarisbawahi ya, ini walaupun Mbak Nelly prestasinya
banyak seperti ini ya. Tentunya selain yang tadi saya sebutkan banyak prestasi lainnya Mbak Nelly ya. Tapi beliau ini tetap nyantri ya. Jadi nyantri itu bukan halangan buat kalian dapetin prestasi-prestasi yang keren. Betul sekali. Gitu ya Mbak Nelly. Terus juga Mbak Nelly ini sampai sekarang tetap nyantri. Jadi pengabdiannya nggak berhenti gitu ya Mbak Nelly. Iya, betul sekali. Kemudian nih, saya penasaran sekali kan tentunya mondok, terus juga jadi mahasiswa gitu kan ya. Ada kiat-kiat sukses harusnya nih. Kiat-kiat sukses apa yang bisa menyeimbangkan Mbak Nelly di pendidikan formal dan pendidikan pesantren seperti itu? Terima kasih. Jadi memang itu adalah tantangan tersendiri ya bagi kita ya. Jadi sejak kecil saya memang MTS itu sudah mondok, dan itu terpisah ya antara pondok dan juga pendidikan formal saya. Jadi memang itu di lingkungan yayasan tapi bukan di pondoknya ya. Jadi tetap mondok juga iya, di MTSN juga iya, kemudian juga di MAN ya. Jadi semuanya tidak satu lingkup gitu. Kalau misalnya ada kan pondok pesantren yang memang sekolahnya dekat gitu kan, dekat karena itu memang bagian dari pesantren ya. Jadi harus memang benar-benar balance antara pendidikan formal dan pendidikan informal ya. Memang tantangan tersendiri, apalagi banyak hafalan ya, hafalan di pondok, hafalan di sekolah juga ya kan, materi yang ada di pondok dan materi yang ada di sekolah. Tapi kebetulan memang saya ini orangnya memang suka belajar gitu ya. Jadi apa yang menurut saya ini baru, saya ingin tahu gitu. Saya benar-benar ingin tahu. Jadi sempat juga dulu waktu di pondok pesantren ya, beberapa kali mendapatkan peringkat pertama gitu ya. Untuk madrasah diniyahnya juga gitu. Jadi nggak kalah keren. Iya, alhamdulillah. Kemudian juga di sekolahan ya, peringkatnya juga alhamdulillah ya, peringkat 2 itu waktu itu ya, peringkat 2, peringkat 3 ya. Memang harus benar-benar balance antara pondok pesantren dan juga sekolah ya. Alhamdulillah bisa seperti itu. Kemudian ketika di UIN Malang ya, di UIN Malang itu juga kebetulan saya dulu nyantri di Yai Marzuki ya, Yai Marzuki Mustamar, yang beliau ketua PWNU ya, PWNU Jawa Timur ya yang sekarang ya. Memang betul-betul menjadi tantangan tersendiri, apalagi jauh dari keluarga ya, jauh dari keluarga. Yang penting adalah niat kita ya, niat kita untuk mengaji ya, untuk nyantri ya. Mengaji dan nyantri ini yaitu butuh keikhlasan ya, butuh keikhlasan. Dan saya yakin ketika kita ini ikhlas mondok, ikhlas nyantri ya, ikhlas ngabdi di pondok pesantren, saya yakin itu juga akan memberikan efek kepada kita gitu. Khususnya terutama kepada saya, ketika belajar saya alhamdulillah lebih mudah merasakan karena mendapatkan keberkahan dari nyantri tersebut ya. Kemudian mendapatkan ridho dari yai, Pak Yai, Ibu Nyai dan iya. Ya betul sekali, saya juga nyantri di sini ya Mbak. Kebetulan juga menjadi pengurus, terusan banyak kegiatan di lain itu. Selain itu kan saya juga mahasiswa, emang kerasa banget kalau misalnya kita ikhlas itu ada hadiahnya sendiri kayak gitu ya Mbak Nelly. Jadi memang nyantri itu nggak mungkin sia-sia kayak gitu ya. Betul. Kemudian saya penasaran juga bagaimana sih kedua orang tuanya Mbak Nelly atau ibu dan abah Yai itu mensupport atau mendukung pendidikannya Mbak Nelly gitu. Ya betul sekali. Memang dari kecil ya kami semua ini disupport untuk dapat menyeimbangkan antara pendidikan formal dan pendidikan pesantren. Sehingga sejak kecil memang kami sudah dikirim ke pondok pesantren ya, bahkan setelah S1 kami disupport untuk lanjut S2, kemudian juga lanjut S3. Nah, kebetulan S3 saya juga dari beasiswa ya, mendapatkan beasiswa dari LPDP ya. Keren sekali. Nah, alhamdulillah. Jadi itu juga termasuk rezeki ya. Kalau misalnya kita bayar sendiri juga lumayan ya. Tapi
Tapi itu juga tidak mudah karena memang persaingannya cukup ketat untuk mendapatkan beasiswa tersebut ya, khususnya di S3 ini. Untuk beasiswa itu harus punya TOEFL ya, TOEFL minimal 500. Nah, ya TOEFL minimal 500 dan saya juga ingin teman-teman santri juga bisa minimal memiliki nilai TOEFL 500 ya. Karena memang emang itu adalah modal ya untuk mendapatkan beasiswa sekarang ini. Apalagi banyak beasiswa santri ya, tapi untuk beasiswa santri sepertinya tidak terlalu sulit untuk mencapai skor TOEFL yang tinggi ya, karena tidak menuntut adanya nilai TOEFL yang sampai 500, mungkin 450 kalau tidak salah, iya gitu. Tapi memang itu juga cukup tantangan ya bagi santri untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ya alhamdulillahnya memang orang tua memang selalu mensupport ya untuk pendidikan formal S2, S3 gitu. Iya. Jadi benar-benar dibimbing sampai akhirnya menjadi sukses seperti sekarang ini. Iya, dan tentunya itu nanti selain bermanfaat di diri kita, di dirinya Mbak Nelly juga, terus kemudian di pondok pesantren dan di masyarakat ya Mbak Nelly ya. Iya, betul sekali. Nah, Mbak Nelly ini kan fokus di bahasa ya, terutama pengembangan bahasa Inggris di pondok pesantren Darussalam. Nah, kemudian ini harapannya Mbak Nelly nih setelah ini itu untuk pengembangan pondok pesantren dan masyarakat itu seperti apa? Mbak Nelly itu ingin kayak gimana gitu, terutama di pondok pesantren tadi sempat disinggung tentang TOEFL gitu ya. Iya, betul sekali. Itu untuk mencapai hal tersebut. Iya. Memang kita sering mendengar ya kalau misalnya kalau bisa santri ini bisa menjadi ulama yang intelek dan intelek yang ulama gitu kan ya. Betul sekali. Memang semua santri itu mungkin pada akhirnya akan menjadi diri mereka sendiri, tapi tidak boleh meninggalkan background mereka sebagai santri ya. Tetap saya juga sekarang masih tetap menjadi santri ya. Jadi saya ingin harapan saya semua santri dan juga orang-orang sekitar kita ini lebih menyadari pentingnya bahasa ya, pentingnya bahasa. Memang di pondok pesantren kita kan fokus ke dua bahasa ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, dan itu memang sudah ada programnya juga, bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Kalau memang saya kan fokusnya ke bahasa Inggris. Jadi saya harap santri-santri ini menyadari bahwasanya saat ini tantangan global ini cukup tinggi ya. Tantangan global cukup tinggi sehingga bahasa Inggris ini sangat penting dikuasai ya, tidak hanya bahasa Arab. Jadi mulai sekarang ini kita sudah menggalakkan program bahasa Inggris ya, baik itu kelas-kelas bahasa Inggris ataupun program bahasa Inggris yang memang lebih menekankan kepada daily conversation sehingga mereka ketika nanti di masyarakat, ketika di luar itu mereka sudah bisa mengimplementasikan komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Apalagi sekarang ini sudah masuk era 4.0 ya, 4.0 dan itu memang hampir semuanya ini tidak ada sekat ya dalam hal komunikasi ya. Kita masuk kemana saja dan itu bisa saja kita mendapat santri ya, khususnya santri kalau misalnya tidak bisa berbahasa Inggris itu akan kesulitan dalam mengkomunikasikan apa yang diinginkan gitu. Apalagi kalau misalnya bahasa Inggris selain itu juga bisa menjadi modal ya, karena bahasa Inggris kan key ya, kunci segala ilmu atau bidang yang ada. Mereka bisa juga memegang kunci itu untuk mengkaji lebih dalam tentang ilmu-ilmu mereka ya, ilmu-ilmu mereka. Selain tadi saya tekankan bahwasanya bahasa Arab juga penting gitu. Jadi mungkin suatu saat nanti akan ada, bisa nggak ya Mbak Nelly untuk ngadain tes TOEFL di Darussalam sendiri? Oh ya, bisa sekali. Saya beberapa kali juga mengadakan tes TOEFL tersebut agar santri-santri ini terbiasa untuk berlatih mengerjakan tes TOEFL. Bahkan untuk
santri yang sudah 3 tahun di sini pada di kelas 3 itu mereka mendapatkan tips dan triks ya untuk mengerjakan soal-soal TOEFL. Ya harapannya itu tadi, kita ingin mendorong santri untuk dapat melanjutkan studi ataupun mendapatkan pekerjaan ya yang baik. Itu juga salah satunya adalah dengan tes TOEFL tadi ya. Jadi itu memang antara santri dan selain santri itu tantangannya ada di situ ya. TOEFL, baik TOEFL sebenarnya tidak hanya TOEFL ya, tapi juga ada tes-tes yang lain yang penting juga, yaitu IELTS. Tapi kita mencoba untuk yang pertama adalah TOEFL dulu, kita dorong ya, dorong santri untuk mengerjakan tes TOEFL ini dengan baik. Karena emang kuncinya kayak gitu ya Mbak. Iya, kuncinya itu. Dan suatu saat nanti kan Pondok Pesantren Darussalam ini juga mempunyai, ya mohon doanya juga nih, punya pendidikan formal seperti itu ya. Dan tentunya bahasa itu tetap diterapkan di Pondok Pesantren dan di pendidikan formal Pondok Pesantren juga gitu ya Mbak Nelly. Iya betul sekali. Nah harapan kami pendidikan formal ini jadi memang pesantren based ya, pesantren based, tapi tidak hanya pesantren based saja, tapi yang bisa go internasional juga ya. Iya. Jadi saya harap kita bisa mengembangkan pendidikan formal dengan basis pondok pesantren yang bilingual juga, menggunakan komunikasi bilingual ya, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris gitu Mbak. Ya, keren sekali Mbak Nelly. Sebagai seorang ibu rumah tangga juga, kemudian pendidik juga, dan mengabdi juga di Pondok Pesantren Darussalam. Ada kesulitan tersendiri nggak tuh Mbak Nelly? Saya rasa ini Mbak Nelly sangat keren sekali mengatur waktunya gitu. Tipsnya apa sih biar teman-teman nih bisa nyontak? Iya betul sekali. Saya adalah seorang ibu dari 2 anak. Saya juga seorang putri ya dari ibunya ya. Saya juga seorang istri, tapi saya juga seorang dosen. Iya betul sekali ini. Betul saya harus balance ya dengan hikmah ke ibu, kemudian juga sebagai seorang istri harus hikmah ke suami ya, sebagai ibu dari 2 orang anak ya. Untuk memanage waktu, yang pertama adalah kita harus prioritas ya, ada skala prioritas. Pertama pasti kalau misalnya ada suami, kita prioritaskan suami kita. Nah itu ya, jadi gitu. Prioritaskan suami kita. Alhamdulillah ya, kebetulan Ustadz Enjang atau suami saya ini dalam dalam sistem dalam mendidik ya, dalam mendidik anak-anak, kemudian dalam khidmah terhadap orang tua itu sangat mendukung gitu ya, sangat mendukung. Jadi beliau rela kalau misalnya dikorbankan waktunya gitu, kalau misalnya saya harus merawat anak-anak, kemudian juga mendampingi ibu. Kebetulan ibu kan ini setelah kehilangan abah ini kan harus selalu ditemani, dan alhamdulillah saya terima kasih sekali kepada beliau karena bisa mendukung saya dalam melaksanakan itu semua. Ya artinya apa? Artinya adalah yang pertama kuncinya kalau kita memiliki suami berarti kuncinya adalah ridhonya suami itu Mbak. Ridhonya suami teman. Ridhonya suami ya. Dan alhamdulillah ya itu tadi ya, suami sangat mendukung. Dan we are having a good life ya. Nah ya emang suatu saat nanti emang itu yang paling penting ya Mbak, untuk teman-teman santri yang terutama nih yang lagi cari suami. Ya kemudian untuk mendidik anaknya sendiri itu kan melahirkan seorang yang keren juga seperti Mbak Nelly gitu. Jadi mulai dari saat ini tuh Mbak Nelly gimana sih menerapkan pendidikan ke anak-anaknya Mbak Nelly? Ya, sebenarnya saya ini adalah orang yang biasa ya. Saya seorang manusia biasa, akan tetapi saya merasakan ini semua adalah merupakan berkah ya. Artinya adalah dampak dari
berkah dari santri ya, seorang santri gitu. Jadi apa-apa itu kelihatannya nyaman ya, gampang, enak gitu ya. Jadi saya kira kuncinya di situ, kita mendapatkan berkah ya. Dari yang penting ikhlas juga ya. Iya, ikhlas, benar sekali. Kalau nggak ikhlas nanti sulit juga ya. Nah, terakhir nih Mbak Nelly, untuk seorang yang sangat keren, superwoman, Wonder Woman ya, adakah pesan-pesan nih, pesan-pesan untuk teman-teman santri, teman-teman penonton atau wali santri, bisa boleh ya, yang menonton nih podcast kali ini, pesan-pesan dan pesannya, mungkin pesan saja untuk teman-teman viewers di sana. Ya, oh ya, tadi sebenarnya saya ingin menambahkan untuk yang putra tadi ya, yang sistem mendidiknya bagaimana. Sebenarnya kalau saya dan Ustadz Enjang itu membiarkan mereka tumbuh ya, membiarkan mereka tumbuh seperti apa yang mereka inginkan, akan tetapi kita terus mendampingi, dan itu juga apa yang dilakukan oleh orang tua saya ya sejak kecil. Jadi memang orang tua saya kebetulan demokratis sekali ya, demokratis. Kita boleh memilih apapun asal tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah gitu ya, kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita bisa memilih apa yang kita inginkan ya, sama seperti orang tua saya juga menerapkan ke anak-anak saya, mereka ingin apa seperti apa, jadi kita tidak memaksa ya, hanya mendampingi dan mendorong untuk menjadi lebih baik gitu. Untuk pesan-pesannya adalah yang pertama untuk wali ya, untuk wali santri, percayakan santri ke pesantren ya. Percayalah bahwasanya santri di pesantren ini hidup dengan baik, kemudian juga tetap mensupport, tetap mendorong, bahkan meskipun banyak problem, banyak hal yang dirasakan oleh santri, mungkin ya pasti kalau jadi santri mungkin jauh dari keluarga, pasti tidak semuanya mungkin terpenuhi ya keinginannya. Tetap selalu mendoakan ya untuk santri-santri di pondok pesantren agar bisa tetap istiqomah ya di pesantren. Kemudian juga teman-teman santri, khusus untuk teman-teman santri itu tadi ya, jadi harus seimbang antara pendidikan formal dan pendidikan informal ya. Pendidikan informal di sini artinya adalah pondok pesantren dimanapun kita, selagi kita masih bisa nyantri ya, selagi kita masih bisa mengaji ke Pak Yai, Bunyai ya, itu kita tetap harus lakukan, dan tentu ya dengan adanya keikhlasan dan juga ingin keberkahan dari pesantren ya, dari pesantren atau Pak Yai dan Bunyai. Dan juga karena saya juga dari pendidikan bahasa ya, dari bahasa Inggris khususnya, jadi jangan hanya nyantri fokus pada pendidikan agama saja, akan tetapi ingat bahwasanya ada hal lain yang memang menjadi tantangan kita, yaitu dalam hal komunikasi, khususnya dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Itu mungkin perlu ditekankan di situ. Ya mungkin itu. Ya, betul sekali. Nah, jadi gini, Mbak Nelly ini sampai sukses seperti ini jalannya tuh berliku-liku. Bahkan tadi mondoknya udah kedaran ya 10 tahun dari MTS sampai kuliah S1, kemudian di sini melanjutkan mengabdi di pondok pesantrennya Bapak ya, Abah Yai. Itu tentunya menjadi bekal kita teman-teman untuk menjadi motivasi kita bahwa proses itu nggak segampang ya membalik tangan kayak gitu ya. Jadi bahkan sampai sekarang itu Mbak Nelly tentunya masih belajar ya Mbak Nelly. Iya, betul sekali. Jadi untuk teman-teman santri tetap semangat untuk menggapai cita-citanya tentunya ya Mbak Nelly. Dan kalau bisa ini betah di pondok karena berkahnya itu banyak sekali. Seperti yang Mbak Nelly ceritakan tadi, nggak jauh dari kata berkah dan ikhlas seperti itu ya. Ikhlas, dan juga pastinya kita memohon kepada Allah untuk agar ilmu kita manfaat ya. Kemanfaatan ilmu mungkin tidak dirasakan sekarang, tapi ke depan itu yakin bahwasanya oh ini ilmu kita bermanfaat melalui jalur pondok pesantren dan keberkahan dari
pondok pesantren gitu. Iya. Nah, ya mungkin cukup sampai di sini ya episode podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan catat poin-poin penting untuk menjadi sukses seperti Mbak Nelly. Ya, terima kasih Mbak Nelly sudah datang dan bersedia menjadi narasumber. Narasumber di podcast kali ini. Terima kasih waktunya. Lain kali kita bisa bertemu di episode selanjutnya Mbak Nelly. Ya, terima kasih. Oke, untuk teman-teman santri, see you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.